Kali ini kita akan fokus untuk membahas tentang arus bolak-balik, yaitu arus bolak-balik dalam suatu rangkaian ya. Seperti yang dibahas kemarin kan, arus bolak-balik itu kan dia memiliki gejala transient ya, atau gejala pelucutan. Tapi kan terhadap L, terhadap C, atau terhadap R itu kan reaksinya berbeda-beda. Sekarang kita mulai dari rangkaian RC series. RC secara seri ya. Oke. Pertama kita gunakan hukum Kirchhoff tentang tegangan. Ya, tegangan masuk dengan tegangan yang dipakai oleh dua ini. Sini kita bisa tulis ya. Nah, kita kan tahu ketika kita belajar tentang kapasitor, kita tahu bahwa V yang diakibatkan oleh kapasitor adalah muatan kapasitor itu sendiri kita bagi dengan kapasitansi. Sedangkan V pada R sesuai dengan hukum Kirchhoff itu adalah I kali R. Ya. Selanjutnya kita bisa tulis bahwa E sama dengan Q per C kita tambahkan dengan I kalikan R. Ya. Sebelumnya kita tahu bahwa I atau arus itu kan kita mendefinisikan sebagai muatan yang berubah terhadap waktu. Ya, muatan yang berubah terhadap waktu. Seperti contohnya arus air. Arus air itu muatan air yang berubah. Terus arus lalu lintas kan, muatan lalu lintas kan. Kalau arus listrik ya muatan listrik. Oke. Kita bisa menuliskan bahwa E epsilon sama dengan Q per C ditambah dq per dt kita kalikan dengan R. Ya, selanjutnya semua persamaan ini kita kalikan dengan C. Ya, lalu kita pindah ruaskan saja EC minus Q sama dengan dq dt kita kalikan dengan R. Sehingga kita bisa tulis bahwa kita pindah ruas ya. dq kita bagi dengan EC minus Q kita bagi dengan epsilon C minus Q sama dengan dt per R dikalikan dengan C. Kita kalikan C semua sehingga ini RC. Ya. Oke. Kemudian kita integralkan masing-masing ya. Integralkan yang satu dari Q, yang satu Q0. Ya. Kita tuliskan dq
dari T ke 0 dt kita bagi dengan RC. Pertama kita manipulasi dulu ya. Kita berikan sebuah manipulasi matematika. Misalkan EC minus Q itu U. Maka DU minus DQ. Ya, kita bisa ganti menjadi minus DU per U sama dengan T per RC. Integral Oke, kita bisa tulis ln integral dari per U ya, ln EC minus Q kita bagi dengan epsilon kalikan C dikurangi Q0 sama dengan T per RC. Oke, kemudian kita eksponensialkan sehingga solusi diberikan bahwa EC dikurangi Q kalikan T sama dengan E pangkat T per RC dikali Q minus Q0. Sehingga Q T sama dengan, ini ada tanda negatif ya, karena tadi minus, ini ada tanda negatif, E pangkat minus T per RC ke ini ya bentuknya. Nah, kira-kira persamaan itu ini adalah solusi secara bentuk ya, secara bentuk matematikanya. Kita bentuk solusi secara bentuk matematikanya ya. Lalu kemudian kita dapat menuliskan sampai masukkan angkanya ya. Oke, jika diketahui bahwa E nya 50 volt, misalnya ya, 50 volt begitu, dan Q0 sama dengan 0, berarti ini bisa kita abaikan, sama dengan 0 ya. Jadi persamaan yang ini kita tidak pakai, dikalikan dengan kapasitansinya yaitu 5 mikrofarad. Ini sebagai fungsi waktu begini, dikali 1 minus T pangkat minus T per R nya 50 ohm, kita kalikan dengan C 5 mikrofarad. Oke ya, salah satu variabel yang berguna adalah
T. Ketika muatan penuh, T sama dengan tak hingga. Sehingga kan ini nilainya nanti 0. Maka nilainya tidak lain adalah 50 volt. Nilai muatan ya. Dikali 5 mikro farad sama dengan 250 mikro coulomb. Nah, kurang lebih begitu. Terus bagaimana kalau kita ditanya energinya? Langsung U sama dengan V kali Q. Kalau supaya memudahkan simbol kita pakai E aja ya, E energi. Kalau dalam kapasitor kan dituliskan Q kali V sama dengan setengah Q kuadrat per C. Kita tinggal masukkan rumus, maka E sama dengan setengah dikali 250 kuadrat dibagi dengan 5. Lantas permasalahan kedua adalah bagaimana ketika ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 ya, kita tetap pakai cara yang sama. Yang pertama, gunakan hukum Kirchhoff. Dalam hal ini kan berarti 0. Nah, nanti muatan itu akan terlucuti 0 sama dengan ya, kita langsung pakai rumus yang ini. Ya, bedanya E-nya 0, sehingga ini 0 minus Q. Kita langsung aja pakai rumus yang minus Q sama dengan dQ per dt kita kalikan dengan RC. Oke, saat penuh, kalau hari ini, kalau tadi soalnya adalah penuh, yang kemudian kosong menjadi penuh, ini penuh menjadi kosong. Maka kita bisa tulis integral dari dq per q dari q0 sama dengan dt per rc. Dari t menuju pada 0, sehingga solusinya bisa kita tulis bahwa Q sama dengan Q0 E pangkat minus T kita bagi dengan RC. Kalau semisal kita ditanya soal ya, pada saat tertentu muatannya 50 mikrocoulomb, berapa waktunya? 50 mikrocoulomb 50 mikrocoulomb sama dengan muatan awal ya 250 kali E pangkat minus T per RC. Kemudian kita dapat tuliskan T sama dengan kita lengkan T sama dengan RC dikali len 1/2
5. Nomor 2, kalau tadi kita sudah membahas tentang arus RC ya. Kali ini kita akan mencoba untuk membahas pada rangkaian RL. Jadi rangkaian ini tersusun atas induktor dan resistor. Oke, kita sama ya, prosedurnya sama. Gunakan hukum Kirchhoff tegangan. Oke ya, V pada resistor tambah V pada induktor. Kita bisa tulis E sama dengan I kali R ditambah L DI per dt. Ya, ini V yang ada pada induktor. V yang ada pada induktor ya. Dan kita bisa pindahkan ke kiri juga kayak tadi. Sama seperti pada soal nomor 1. Ya. E dikurangi I kita kalikan dengan R sama dengan L DI per dt. Maka dt kita bisa tuliskan bahwa dt kita dapat dari dengan R DI per E minus IR. Ya, kita kemudian bisa integralkan. Yang satu ini kita integralkan dari T ke 0. T itu menandakan T, time dalam interval waktu tertentu. Dan ini dari I, sebut saja I ke I 0. Ya, oke. Maka T, di sini T, variabel T time, sama dengan integral dari I ke I0 DI kita bagi dengan tekanan sumber dikurangi I kalikan R. Baik. Sebelumnya kita bisa tuliskan U sama seperti sebelumnya kita gunakan manipulasi. DU sama dengan minus DI kalikan R. Sehingga kita bisa tuliskan lagi ya. Ini DI yang kita rubah menjadi DU per R. Per R. Tentu saja di sini ada muatan L ya. Ini seharusnya ada L. Sini juga ada L. Dikalikan dengan U minus DU. Sehingga kita turunkan, kita integralkan menjadi ln L per R ln E dikurangi I R kita bagi dengan E dikurangi I0 kalikan R sama dengan T
maka E pangkat R T per R. Oh, ini ada tanda negatifnya, sama dengan E minus I kalikan R per E dikali I0 kita kalikan R. Sehingga epsilon dikurangi I nya sebagai fungsi T ya. Fungsi T begini, kita kalikan dengan R sama dengan E min I0 R dikali E pangkat minus R T kita bagi dengan L. Kita bagi dengan L di sebelah sini. Sehingga kita dapatkan bahwa I sebagai fungsi T tidak lain adalah ya, kita pindahkan ya. Maaf tadi ada sedikit masalah. Oke. Dengan ini sebut saja A untuk merusak perhitungan ya. Maka E minus I0R kita kalikan dengan A. Ya, kita sudah kalikan dengan A. Kita tadi sudah kalikan dengan A, kita sudah lihat bahwa solusi diberikan oleh I sebagai fungsi T sama dengan E per R dikali, kita pindahkan ruas semua ya, ini sudah kelihatan solusinya. Satu nya yang A tadi E pangkat minus 5T per R, biar lebih jelas, 1 dikurangi P pangkat minus T per RL ditambahkan dengan I0. Ini tadi kan kita sebut A, ini A karena kesalahan teknis tadi ya, tapi sebenarnya ini A, berarti ini juga A. Oke, solusinya begitu. Jadi itu jumlah arus sebagai fungsi masuk ya, jumlah arus yang termuati. Kalau dia mula-mula memiliki arus 5 ampere dalam waktu tak hingga, berarti tak hingga ini kan berarti A sama dengan 0. Berarti E per R ditambah berapa jumlah arus yang masuk terhadap T? Katakan I yang masuk 5 ampere begitu ya. Ampere plus 5 ampere. I0 ya. Oke, kita lihat E per R-nya 50 ohm. 50 ohm dan E-nya 50 volt. Misal gitu ya. Berarti 1 ampere ditambah 5 ampere. Nah, berarti arus ketika stabil dia adalah 6 ampere. Kemudian bagaimana ketika saklar itu ditutup? Sama prosedurnya. Ini yang kuning ini kan sebuah pelucutan. Sekarang bagaimana kalau E-nya sama dengan 0 ketika dia pelucutan? Yang kuning ini dia pengisian,
ini pelucutan ya, 0 sama dengan I kali R ditambah L D per dt. Kita pindahkan seperti tadi, maka kita dapatkan E pangkat minus T per RL dikalikan dengan I0 sama dengan I peluruan. Berapa energinya ketika T-nya stabil? Ketika dia masih memiliki arus ya, ketika stabil ya, maka E itu kan V kali I integral terhadap dt. Sedangkan ini kan bisa kita tulis L dI per dt kita kalikan dt dikalikan I, sehingga sama dengan dikalikan I, dt nya sama, kita bisa coret, maka dia adalah I kali L dI, kita dapatkan setengah L I kuadrat. Dengan I tadi adalah ini ya, I nya ini yaitu L per 2 E per R kuadrat. Ketika tak hinggakan ini 0, sehingga ketika dia 0 maka nilainya adalah itu sendiri. Oke, kita tuliskan secara lebih jelas ya, adalah L per 2 dikali I nya adalah E per R kuadrat. Oke, kalau tadi kita udah membahas tentang pelucutan dan pengisian pada rangkaian, kali ini kita akan mencoba untuk menganalisa reaktansi termasuk arus ya pada sumber arus yang dia sinusoidal berubah terhadap waktu. Oke, pertama kita mula-mula kita tentukan impedansinya dulu ya. Impedansi omega ini kan sebelumnya ya, kalau kita udah belajar gampang, omega adalah 2πf. Oke, kita jangan gunakan 1000 ya, kita gunakan 100 pi saja ya, karena ada variabel pi. Kita gunakan di sini 100 pi 100 pi. Oke, mula-mula kita tentukan reaktansi pada XL ya. Jadi ini punya reaktansi XL, XJ. Jadi kita sini XJ, dan di sini adalah XL. Nah ini R ya. Kita tentukan XL dulu. XL sama dengan omega kalikan L. Dua pi kali ini berarti omeganya adalah 100 pi rad per second.
V kita dengan kalikan dengan 0,185 dikali 10 pangkat minus 3 Henry, kan itu dalam milihenry, sehingga kita dapat tahu bahwa XL nya adalah 58,1 ohm. Kemudian cara yang sama kita dapat tentukan X pada C. X pada C, ya seperti kita pelajari kemarin, 1/mega kita kalikan dengan C. Sama dengan 1/100 pi Nah, kalau begini berarti frekuensinya 50 ya. F 50 Hz. Oke, kita kembali ke soal. Kali 100 dikali 65 kali 10 pangkat minus 6. Kita dapatkan bahwa nilainya adalah 49 ohm. Ya, impedansi, kita dapatkan impedansinya dengan demikian. Sama dengan akar R kuadrat tambah XL minus XC dikalikan kuadrat. Oke, ya, seperti kita bahas kemarin, karena pada reaksi arus AC itu pada L dan C dia bereaksi berbeda, bisa saling mendahului, bisa saling mendahului dan saling didahului. Yang hanya bisa setara adalah R. Maka biasanya lambangnya gini, R, ini XL, ini XC, dan biasanya di sini ada Z. Ya, sama ya, ini pakai Pitagoras biasa, seperti vektor biasa ya. Ya, ini berarti juga vektor. Ya, ini kita analogikan vektor ya. Kita dapatkan empat puluh kuadrat ditambah 9 kuadrat. Kita dapatkan nilainya sekitar 41 ohm. Apabila kita ingin menentukan yang namanya arus efektif, maka adalah arus EM, karena dia seri ya, dibagi dengan Z, itu adalah arus yang masuk semua, dibagi dengan akar 2, itu sama dengan I F, sama dengan 150 ya, maksimal ketika nilainya plus ya, 150 dibagi dengan Z per akar 2, jadi kali Z bagi 40 kali akar 2 sama dengan 2,59 ampere. Lalu bagaimana kita menentukan tegangan efektif pada tiap-tiapnya? Kita pakai rumus ya, V kita analogikan dengan hukum Kirchhoff. Kalau kita tahu bahwa V sama dengan I kali R.
berarti V pada V efektif ini kan pada R. Kalau pada L di XL kali I nya pakai ini dan V kali XY oke, kita teruskan, maka kita akan dapatkan V yang lewat pada R I efektif ya 2,59 kita kalikan dengan R kali 40 sama dengan 104 volt. Pada L yaitu 2,59 kita kalikan dengan XL tadi 58,1 kita dapatkan 150 volt. Dengan cara yang sama juga V pada C itu 2,59 dikali dengan 49 kita dapatkan sekitar 127 volt. Nomor 4, kalau tadi kita sudah mencoba untuk menyelesaikan dari bentuk gelombang ya menjadi cari bagaimana sekarang jika alurnya dibalik namun potensinya diketahui ya. Kita berangkat dari rumus ini dulu. Oke, Z-nya kan 25, ini kan 20. Maka untuk mengetahui sumbu Y ini, kalau ini ke sini 20, ke sini 15, ke sini 25. Berarti yang ke sana berapa? Dia adalah 15. Nah, maka XC bisa diketahui. XC-nya sama dengan XL sebut saja ini P ya. P-nya 15. XL kurangi P. Kan tadi kan kita menganalogikan sebagai vektor penjumlahan sumbu Y. Maka ketika P-nya 15, maka XC 35 kita kurangi dengan 15. Kita dapatkan bahwa nilai dari XC adalah 20. Ya, 20 ya. 20. Dengan kita tahu, kita kembalikan ke rumusnya di atas. XC sama dengan 1 omega C. 20 dengan 1/1000 kita ini yang dicari ya kali C, maka C sama dengan 1/20 kali 1000 sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 6 coulomb ya. Nilainya adalah ini adalah nilai C yang ini
Lalu bagaimana jika yang kita tanyai adalah menentukan V pada sumber? Dalam rangkaian Kirchhoff kan berarti mudah ya. Yang berbeda kan V. Kita gunakan analisa pendekatan pakai I saja ya. I-nya kan sama. Sampai sini dia juga I terus karena dia tidak terbelah. Nah, kemudian kita tahu bahwa I, misal ya, kita tahu bahwa I efektifnya, misal ya, I efektif itu kita ketahui adalah 4 ampere. 4 ampere ya. 5 ampere, misal 5 ampere ya. 5 ampere. Maka V sumber kita tahu bahwa V sumber sama dengan IM kita kalikan dengan Z. Nah, I maksimum itu berapa terhadap I efektif? Ternyata I efektif dikali akar 2 berarti 5 akar 2 dikalikan dengan Z. Z-nya kan 25. Ya 25 sama dengan V sumber 125 akar 2. Biasanya ketika dia gelombang sinusoidal fungsinya bisa cos, bisa sin. Tapi kita gunakan fungsi sin saja. Sin. Karena dia bermula dari 0 dulu, kita gunakan fungsi sin. Sinus 1000 jadi V sumber kita sana begini. Terus bagaimana untuk kita mengetahui frekuensi saat dia mengalami resonansi? Ketika kondisi dia mengalami resonansi, maka secara fisik resistansinya antara XL dan XC itu sama. Ya, jadi arusnya tidak mendahului, tidak juga diperlambat, tapi dia sama. Karena jumlahnya dari XL dan XC adalah 0. Ketika kondisi resonansi begini. Ini resonansi ya, misal resonansi yang di sini itu sama dengan 0 gitu ya. Maka XL sama dengan XC. Kita bisa tulis 2pi F 2pi FL dikali XL 2pi FL sama dengan 2pi F per C. Maaf, kita gunakan rumus yang ini ya, dengan 1 per 2pi F C, maka 4pi F kuadrat sama dengan 1 per L C. Maka kita bisa tuliskan F sama dengan kita langsung akar 1 per 2pi akar 1 per LC. Nah,
VLC, sehingga kita bisa tuliskan frekuensi. Nilainya tidak lain adalah kita masukkan 1 per ini, kita biarkan 2pi, 1/2pi saja kita biarkan ya, 2pi dengan L dan C nya dengan L, nah kita tulis L dulu ya, dan C nya kita tahu bahwa C nya adalah 5 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sedangkan nilai XC nya berapa? Nilai dari L ya, nilai L nya masih menjadi misteri. Oke, kalau kita mengetahui bahwa nilai dari XL itu adalah 35 sama dengan 1000 kita kalikan dengan L, maka L sama dengan 0,035 Henry. Ya, kita masukkan sehingga F frekuensi dari F sama dengan ini, kita masukkan 0,35 sehingga adalah 1 per 2pi kali 7,599 dengan 120 Hz. Oke, baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.